Tuntunan Sabda Minggu 12 Maret tahun 2023. Hari Minggu Prapaskah yang ketiga dalam tahun A. Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Ayat emas ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Perikop Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Tuhan kita Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria yang akan mengambil air dari sumur yang dikenal sebagai sumur Yakub. Dari kisah Injil ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus menjelaskan air hidup kepada perempuan itu. Air hidup yang ditawarkan Yesus tentu berbeda dengan air yang ada di dalam sumur itu atau air yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Air hidup yang ditawarkan Yesus adalah air yang akan memberi kelegaan, dan barang siapa yang meminumnya tidak akan merasa haus lagi untuk selamanya. Bahkan air itu akan menjadi mata air dalam diri orang yang meminumnya, yang akan terus-menerus memancar sampai pada kehidupan kekal. Mari kita lihat bersama 3 pesan yang mau disampaikan perikop Injil pada hari ini, agar kita bisa memahami tuntunan Tuhan yang diberikan lewat sabdanya. Yang pertama, melakukan perjalanan ke sumur. Perempuan Samaria datang ke sumur untuk menimba air seperti yang sering dilakukannya sebelumnya. Ketika airnya habis dan dia haus, dia harus kembali ke sumur lagi. Air yang dia ambil dari sumur memiliki kekuatan untuk memuaskan hanya dalam waktu singkat. Saudara dan saudariku, kita bisa menjalani hidup seperti wanita ini. Kita mencari hal-hal kecil dalam hidup yang memuaskan dahaga kita. Mungkin kesenangan, berita terbaru, bahkan gosip-gosip terbaru, pekerjaan yang menarik, atau persahabatan. Semua hal ini memuaskan, tetapi kepuasannya terbatas dan kita harus kembali lagi dan lagi. Saat ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kepada apa dan siapa kita berpaling untuk memuaskan dahaga kita akan kebahagiaan dan kepuasan? Lalu kita merenungkan bagaimana kepuasan itu terbatas dan bagaimana kita harus kembali berkali-kali untuk memuaskan dahaga kita. Yang kedua, air hidup. Wanita Samaria itu datang untuk menimba air, tetapi kali ini ada seorang pria Yahudi di sumur dan pria itu meminta minum padanya. Dia terkejut dengan permintaan itu karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Seorang Yahudi tidak akan meminta minum kepada orang Samaria karena
menurut hukum Yahudi, ember yang digunakan orang Samaria itu najis. Terlepas dari keterkejutan awalnya, dia bersedia untuk berbicara dengan pria itu dan terkejut ketika si pria menawarkan air hidup kepadanya. Segera jelas bahwa si pria berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada air sumur. Si pria sedang berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, air pemberi kehidupan dan rahmat yang telah Dia berikan kepada seluruh umat manusia. Saudara dan saudariku, Dia, si pria ini, Yesus Kristus, berbagi kehidupan yang penuh rahmat ini dengan kita dalam kelimpahan yang besar. Sehingga ketika kita menerima tawaran rahmat kehidupan darinya, maka kita tidak lagi membutuhkan kepuasan yang bersifat sementara dan tidak kekal. Kita tidak lagi mencari kepuasan yang semu, sebab Tuhan sudah memberikan kelimpahan besar dan kekal bagi kita. Yang ketiga, kita harus meminta air hidup ini. Yesus memberitahu wanita itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Wanita itu tidak tahu bahwa dia sedang berbicara kepada sumber kehidupan dan rahmat. Jika dia tahu bahwa dia sedang berbicara dengan Yesus, Sang sumber air hidup, dia akan memohon air hidup yang ditawarkan Yesus itu. Saudara dan saudariku, berkali-kali kita dekat dengan Yesus dalam doa kita atau dalam Ekaristi, tapi kita tidak mengenalinya. Kita sama seperti wanita Samaria yang tidak menyadari bahwa kita sedang berbicara dengan Yesus. Jalan satu-satunya untuk menerima air hidup yang ditawarkan Yesus adalah saat kita benar-benar menyadari betapa dekatnya Kristus dengan kita. Saat kita menyadari kehadirannya, maka kita dapat berbicara dengannya dalam doa dan dalam Ekaristi. Dan kita bisa meminta harta karun yang Dia tawarkan kepada kita. Kita dapat memohon air hidup dari kasih karunia-Nya. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita berpaling kepada Yesus, Sang sumber air hidup, yang sungguh memberikan kepuasan yang berlimpah kepada kita, kepuasan yang membuat kita tak akan mencari kepuasan dari apapun dan siapapun lagi. Yesus Tuhan kita telah mati di kayu salib agar kita dapat mengambil bagian dalam air hidup yang mengalir dari lambungnya. Mintalah rahmat air hidup itu darinya, agar kita bisa hidup dalam kelimpahan berkat dan rahmat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.